mempersembahkan hidup kami melalui ibadah ini. Kami hendak meninggikan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan sekarang tiba waktunya kami mau mendengar firman-Mu, perkataan-Mu, pengajaran-Mu, nasihat-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu hari ini, kami boleh mengalami satu pertumbuhan rohani. Kami mengalami pembaharuan di dalam hati dan hidup kami. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang semakin dewasa. Sehingga kemuliaan dan cahaya Kristus semakin memancar dari hidup kami. Bapa, tolong kami hari ini. Urapi hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang mudah dipahami, dimengerti. Demikian juga biarlah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman ini, berikan kepada mereka roh pengertian. Sehingga tidak ada satupun di antara kami, dari yang paling muda sampai kepada yang berusia tua, tidak ada yang tidak memahaminya. Kami semua mengerti dengan jelas. Dan Roh Kudus memberikan dorongan di hati kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabar? Luar biasa, sehat semua. Terima kasih untuk tim worship. Kita sangat diberkati lewat worship yang sudah dipimpin teman-teman kita hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 26. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 26. Baik, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Silakan nanti mengikuti dengan membaca di layar atau di Alkitab saudara masing-masing. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat 26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu Saudara, khotbah saya hari ini masih berkaitan dengan tema yang kita ambil tahun ini, yaitu membangun manusia rohani yang sehat, bertumbuh, dan kuat. Tema ini menjadi tema yang penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen, karena kekristenan sebagai orang-orang Kristen atau umat Tuhan, setiap kita harus bertumbuh, saudara. Ya, kita harus bertumbuh.
Dan untuk bertumbuh, kita harus memiliki manusia rohani yang sehat, ya. Dan sehat kemudian kita menjadi kuat. Nah, sepanjang tahun ini kita akan membahas khotbah Yesus di atas bukit dari Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Jadi setiap minggu saudara pasti akan mengikuti khotbah berdasarkan ayat-ayat yang sudah ditetapkan atau disusun sampai nanti berakhir di akhir tahun ini dari Matius pasal 7, saudara. Nah, mengapa khotbah di atas bukit menjadi hal yang penting untuk kita belajar bersama-sama? Karena seperti saya katakan tadi, kita ingin menjadi manusia rohani, ya. Saudara dan saya ini adalah manusia rohani, amin. Bukan hanya manusia jasmani. Manusia jasmani saudara perlu sehat untuk bekerja, betul? Untuk bisa berjalan ke tempat ini, saudara perlu punya tubuh yang sehat. Kalau saudara sakit, saudara nggak bisa datang ke tempat ini, apalagi naik lantai 3 ya. Nah, itu tubuh jasmani saudara. Tapi tubuh rohani saudara atau manusia rohani saudara juga harus sehat. Karena pada akhirnya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga adalah manusia roh, bukan tubuh jasmani. Tubuh jasmani saudara akan kembali kepada kemana? Ke tanah. Ya, makanya di dalam pemakaman selalu pendeta mengatakan, engkau berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi manusia rohani saudara kembali kepada Tuhan, saudara, Sang Pencipta. Jadi saudara ingat, jangan cuma memperhatikan badan saja nih, ya. Jangan cuma nyehatin badan. Atau ada orang bilang, jangan cuma gemukin badan gitu ya. Tapi rohaninya juga harus kuat, amin. Rohaninya juga harus bertumbuh. Itulah sebabnya kenapa kita perlu tiap hari membangun hubungan dengan Tuhan, dengan doa dan membaca firman. Nah, salah satu misi Tuhan Yesus ke dalam dunia ini adalah menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi yang kita sebut dengan perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian lama. Kalau Yesus mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu menunjuk kepada perjanjian lama. Karena perjanjian baru belum ada pada waktu itu, ya. Waktu Yesus berkhotbah, perjanjian baru belum ada, saudara. Kitab perjanjian baru itu mungkin baru ditulis kurang lebih 60 tahun setelah Yesus naik ke sorga, ya. Jadi sejarah penulisan kitab perjanjian baru itu baru ditulis kira-kira 60 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Nah, Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk apa? Tentu dia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi proses menyelamatkan manusia itu adalah dengan cara dia harus menggenapi apa yang sudah tertulis di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi, nubuat-nubuat yang ada. Dan hukum Taurat pada dasarnya adalah hukum yang mengatur kehidupan umat Tuhan, bagaimana cara manusia, bagaimana umat Tuhan berperilaku, bersikap di dalam hubungan mereka dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Oleh karena itu, mengapa banyak sekali di dalam hukum Taurat berbagai macam aturan yang tertulis di sana, saudara, ya. Dan aturan-aturan itu harus dilaksanakan. Tidak ada satupun pasal yang boleh dilanggar, saudara. Kalau saudara melanggar satu pasal dalam undang-undang lalu lintas, saudara pasti kena tilang, betul nggak? Ya, mungkin undang-undang lalu lintas ada sekian puluh pasal. Tapi saudara cukup melanggar satu pasal saja, saudara pasti kena tilang. Saudara nggak harus melanggar semua peraturan lalu lintas, baru saudara ditilang. Hanya satu aturan, satu hukum saja dalam satu pasal saja undang-undang lalu lintas saudara langgar, saudara pasti ditilang. Ya, makanya kalau saudara, banyak orang nggak ngerti ya, waktu ditilang, salah saya apa Pak Polisi gitu ya, salah saya apa Pak Polisi. Saya dulu pernah gitu, salah saya apa? Kayaknya saya berhenti kok waktu lampu merah. Ternyata polisi bilang, Anda melanggar yang namanya marka jalan. Apa itu marka? Saya juga nggak ngerti. Itu loh garis-garis itu. Ya, saudara kalau tahu garis, ada garis lurus, itu artinya saudara nggak boleh belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Tapi kita kan nggak terlalu perhatikan kan.
Saudara hanya bisa belok ke kanan kalau garisnya putus-putus. Kalau garisnya lurus, saudara tidak boleh pindah jalur. Itu saudara melanggar lalu lintas. Nah sayangnya banyak orang gak ngerti soal hal ini saudara. Jadi kita di Indonesia ini, wah bad man. Tapi itu melanggar lalu lintas. Ya, polisi gak tahu tapi Tuhan tahu. Ya, surat tilangnya nanti dari Tuhan bukan dari polisi. Ya, nah ini contoh bahwa yang namanya hukum, sekalipun banyak pasal, hanya satu pasal saja yang kita langgar, sebetulnya kita bersalah. Ya, nah oleh karena itu Tuhan Yesus menyadari, Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa melakukan seluruh hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Ya, tapi hukum itu perlu nggak? Perlu saudara. Bayangkan kalau di negara ini tidak ada hukum, orang bisa berbuat apa saja yang menurut keinginan hatinya. Ya contohnya tadi, seandainya tidak ada hukum yang mengatur, ini loh ada batasan jalur kanan, jalur kiri, ini loh ada lampu merah, ini loh ada tanda dilarang stop, ini loh ada tanda dilarang parkir, di sini boleh parkir, di sini belok kanan boleh, di sini nggak boleh memutar. Seandainya tidak ada aturan-aturan itu, yang terjadi apa? Kekacauan bukan? Yang terjadi apa? Kemacetan. Yang terjadi apa? Tabrakan saudara. Jadi pada dasarnya hukum dibuat baik oleh Tuhan maupun oleh pemerintah adalah untuk menolong kita agar di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terjadi masalah. Tidak terjadi benturan-benturan, tidak terjadi kecelakaan, tidak terjadi persoalan-persoalan yang dapat merugikan masing-masing kita. Nah, lihatlah hukum itu dari sisi itu. Tapi seringkali banyak orang beranggap, hukum ini bikin susah. Hukum ini ngerepotin. Hukum ini membuat kita nggak punya kebebasan dan kemerdekaan. Ya, kalau kita melihatnya seperti itu. Tapi padahal pada dasarnya hukum itu semacam pagar pengaman saudara. Ya, sama seperti anak-anak saudara di rumah perlu ada pagar. Kenapa? Kalau dia keluar dari pagar rumah, maka ada bahaya yang mengancam anak kecil kita. Betul nggak? Ketika anak kita tidak ada pagar di rumah, dia bisa lari dan tiba-tiba ada orang yang mau menculik, tiba-tiba ada motor yang bisa menabrak dia. Kenapa? Tidak ada pagar. Hukum itu fungsinya seperti pagar, saudara. Agar kita tidak melangkah keluar dari pagar, karena begitu kita keluar dari pagar, bisa terjadi masalah dalam hidup kita. Ya, bukan Tuhan yang membuat masalah. Justru Tuhan melindungi kita lewat hukum yang Dia berikan kepada kita, saudara. Oleh karena itu biarlah kita punya hati yang selalu punya hati yang taat pada hukum. Amin. Ya. Terutama hukum Tuhan. Nah, Yesus datang memberikan hukum untuk menggenapi hukum maksud saya, ya. Karena memang dari semua tuntutan hukum Taurat kita harus melakukan semuanya. Kalau satu pun kita langgar, kita pasti kena hukuman. Tapi Yesus menjadikan dirinya sebagai pelaku dari semua tuntutan hukum Taurat yang ada kurang lebih 613 pasal, 613 hukum Taurat yang harus dilakukan, bukan hanya 10 saudara, jangan salah, hukum Tuhan itu bukan hanya 10, orang taunya cuma 10 kan, 10 perintah Tuhan, bukan hanya 10, 613, saudara harus lakukan itu. Nah kalau saudara dan saya tidak mampu melakukannya, kita pasti binasa semua saudara. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Dengan Yesus menggenapinya, maka semua orang yang percaya kepada Yesus, dia tinggal di dalam Yesus, maka tuntutan kegagalan kita untuk melakukan hukum Taurat itu sudah diambil alih kepada Yesus. Ya, seharusnya saudara dan saya dihukum setiap kali kita melakukan pelanggaran. Betul nggak? Setiap sekali saudara melanggar lalu lintas, saudara itu melanggar perintah Tuhan nggak? Saya mau tanya. Melanggar perintah Tuhan loh. Jadi jangan saudara pikir melanggar lalu lintas itu bukan melanggar perintah Tuhan. Kenapa? Karena hukum pemerintah hukum lalu lintas dibuat oleh pemerintah, betul? Dan pemerintahan berasal dari mana? Pemerintah dari mana? Dari Tuhan. Artinya ketika pemerintah membuat hukum, itu otoritas Tuhan. Jadi jangan dikira saudara melanggar kecepatan di jalan raya,
itu seolah-olah nggak ada urusan nama Tuhan. Salah. Ya, saudara kebut-kebutan, saudara berhenti sembarangan, saudara tidak memperdulikan lampu merah. Jangan dianggap bahwa itu tidak rohani. Oh, nggak ada urusan nama Tuhan ini urusannya sama polisi. Bukan, saudara. Saudara sedang melanggar hukum Tuhan juga. Kenapa? Karena undang-undang dibuat oleh pemerintah yang berasal dari Tuhan. Nah, makanya kalau kita mengacu kepada hal itu, berapa banyak pelanggaran kita yang kita buat setiap hari? Banyak sekali, saudara. Banyak sekali. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus datang untuk menggenapi semua hukum-hukum yang ada di muka bumi ini, terutama hukum Taurat, agar supaya saudara yang melanggar hukum, saudara tidak perlu dihukum lagi oleh Tuhan. Karena Yesuslah yang sudah dihukum atas kegagalan saudara dan saya di atas kayu salib. Amin. Inilah rahasia yang ada di dalam Kristus. Agar semua manusia yang melanggar hukum, kalau mereka mengacu kepada Yesus, kalau mereka percaya kepada Yesus Kristus, maka pelanggaran hukum mereka sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Supaya dengan demikian, saudara nggak perlu dihukum lagi oleh Tuhan, tapi cukup ditilang aja sama polisi. Kalau hukuman sama Tuhan itu hukuman kekal, saudara. Kalau hukuman polisi tilang ya, jangan lupa tilang, bayar tilang ya, jangan sogok polisi. Amin. Ya, jangan pernah sogok polisi, saudara. Artinya saudara dosanya nambah. Udah melanggar lalu lintas, kemudian sogok polisi. Kesalahannya 2 kali kan? Nah. Setuju? Wah, pada diem nih. Kayaknya banyak yang nyogok polisi nih saya lihat nih. Setuju? Amin. Saya nggak pernah nyogok polisi, saudara. Saya beberapa kali ditilang, saya nggak pernah nyogok polisi. Biasanya kalau saya ditilang, satu hal yang saya katakan, Pak Polisi minta maaf. Saya salah. Ya dong, saya salah, saya ngaku salah. Ya pertama saya tanya dulu salah saya apa. Oh Bapak melanggar lalu lintas. Ini gak boleh ke kanan. Tapi Bapak, oh maaf Pak saya salah. Mohon maaf saya buru-buru Pak. Pernah saya di jalan tol. Saya ngambil jalur kiri. Pas ada polisi di situ. Udah deh. Ya udah saya berhenti. Saya minta maaf Pak saya salah. Saya buru-buru karena saya mau ke rumah sakit waktu itu. Saudara berapa kali saya ditangkap polisi, tidak selalu ya. Saya minta maaf, polisi bilang silakan lewat. Dia rupanya mau mengampuni saya. Tapi saya nggak pernah untuk kasih uang sama polisi. Ya kalau memang harus ditilang ya udah saya bayar. Ya itu kesalahan saya dong. Itu resiko. Itulah konsekuensi ketidaktaatan saya kepada hukum. Ya bayar tilangnya gitu loh. Amin. Ya, biarlah kita jemaat Tuhan di Light City ini menjadi jemaat yang taat hukum. Amin. Ya, terutama di jalan raya karena urusan hukum paling banyak di jalan raya, Saudara. Ya, tiap hari kita di jalan raya urusannya dengan hukum pada dasarnya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu pengampunan atas semua dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan oleh karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Nah, salah satu penekanan yang Yesus ajarkan kepada kita berkaitan dengan hukum ini, bahwa kita sekarang tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, ya. Tetapi bukan berarti kita bebas melanggar hukum apapun. Wah, sekarang saya sudah dalam Yesus, semua dosa dan pelanggaran saya sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi saya sekarang bebas melanggar hukum. Toh Tuhan sudah ampuni saya. Bukan seperti itu, saudara. Justru ketika saudara sudah diampuni oleh Tuhan, maka hati saudara untuk mengasihi Tuhan dalam hal melakukan firman-Nya harus semakin bertambah. Saya mau tanya, kalau ada orang mengasihi saudara dan dia sangat baik kepada saudara, apakah saudara niat untuk menyakiti dia? Semakin orang itu baik kepada saudara, apakah saudara ingin memanfaatkan dia?
Wah, dia udah baik nih, gue pengen tipu dia nih. Gue pengen porotin dia baik banget sama gue porotin. Gue bikin jahat sama dia, gue bikin dia tersandung. Gue bikin dia nanti urusan sama polisi. Apakah saudara berpikir seperti itu? Tidak, saudara. Semakin orang mengasihi saudara, saudara ingin semakin mengasihi dia. Saudara pasti ingin berbuat sesuatu yang semakin bagaimana membalas kebaikannya. Demikian juga prinsip kita dalam firman Tuhan. Ketika Tuhan mengasihi kita, semakin bertambah kasihnya kepada kita. Bukan berarti kita semakin ingin berbebas berbuat dosa, saudara. Jadi berbuat dosa bukan lagi sebuah hal yang ingin kita lakukan, justru sesuatu yang semakin kita hindari. Dan prinsipnya adalah mengasihi. Melakukan firman Tuhan harus didasari oleh karena mengasihi. Bukan karena saudara takut. Bukan karena saudara takut dihukum. Kenapa? Karena hukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Tetapi yang saudara dan saya harus miliki dalam hati adalah, Tuhan, saya ingin mengasihimu dari hari ke hari. Saya ingin lebih mengasihimu. Saya ingin lebih dekat kepadamu. Saya ingin lebih lagi melakukan apa yang Engkau inginkan, Tuhan. Harusnya itulah yang ada dalam hati kita, saudara. Kerinduan kita tiap hari adalah, Tuhan, ajar saya untuk lebih mengenal Engkau, isi hatimu apa sih. Saudara, sedikit sharing ya. Beberapa hari ini saya dengan istri agak tegang nih. Ini lagi nggak di sini, dia lagi ngajar sekolah minggu. Ya jujur dong ya. Jadi biar saudara tahu, jangan sampai, wah pendeta hamba Tuhan suami istri kayaknya baik-baik. Enggak, saudara, kami juga ada masalah ya. Ada konflik dan sebagainya. Tapi masalah itu tidak pernah kita biarkan berlama-lama. Nah, kami ada doa pagi, ada pembacaan Alkitab berdua, kadang sama anak-anak, karena anak-anak sekarang udah pada berangkatnya pagi-pagi, jadi mereka nggak sempat. Kemarin kita pas membahas dari kitab Efesus, kita baca. Ada perintah Tuhan kan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihlah istri. Saya langsung bertanya dong sama istri saya. Menurut kamu, apakah saya sudah menjadi suami yang mengasihi kamu enggak? Nah, keterbukaan penting enggak? Penting. Ya, apalagi suami istri. Jangan dikira bahwa diem-diem dalam hati tuh, kesel banget sama suaminya. Ya. Tapi puji Tuhan kami pemberesan, saudara. Pagi itu kami pemberesan. Dia ungkapkan semua kekeselannya dalam beberapa hari terakhir ini. Ya, oke. Saya juga sampaikan alasan saya bla 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 semua. Bukan membela diri, tapi kita mencoba melihat apa masalahnya, gitu ya. Puji Tuhan, ya setelah itu selesai, berdamai lagi, saudara. Tapi tadi malam masih berlanjut lagi. Enggak apa-apa sebelum tidur. Daripada tidur dengan marah, betul enggak? Tapi puji Tuhan, saudara, kami selesaikan. Nah, apa yang saya mau katakan kepada saudara adalah bahwa kita tuh perlu semakin mengenal kekasih kita, pasangan kita, apalagi Tuhan. Pasangan kita yang kita lihat tiap hari aja belum tentu kita tahu hatinya, betul enggak? Apalagi Tuhan yang gak kelihatan, saudara. Nah, kita perlu berkomunikasi, kita perlu berdialog, kita perlu berbicara. Jangan suami istri itu jaim-jaim, baik-baik semua. Gimana kabar? Aman mah, aman mah. Aman, aman. Tapi hatinya gondok, kesel, ya. Uang belanja kurang. Ya. Minta es krim aja pakai nanya-nanya mulu. Saudara, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, jauh lebih kompleks sebetulnya, karena kita nggak ngelihat Tuhan. Nah, pagi ini, justru Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya. Bagaimana hubungan kita dengan sesama. Karena setiap hari kita pasti berhadapan dengan sesama kita. Entah itu suami, istri, anak, ya,
Supir kita mungkin, pembantu kita, tetangga kita, teman kantor. Kita tiap hari berhubungan dengan sesama kita. Bahkan kita akan berhubungan dengan orang-orang yang mungkin baru kita kenal. Nah, prinsip yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Di atas kedua hukum inilah seluruh hukum apapun yang mengatur tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia, dengan detil-detilnya. Prinsipnya hanya dua ini, kasih Tuhan, kasih sesamamu. Dan kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya, kalau engkau tidak ingin diperlakukan seperti itu, jangan lakukan kepada orang lain seperti itu. Seringkali kan kita nggak mau diperlakukan seperti ini, tapi kita memperlakukan orang lain dengan cara yang kita sendiri nggak pengen digitukan. Nah, itulah yang menjadi satu perintah yang sebetulnya Tuhan ingin katakan kepada kita. Nah, ada beberapa poin yang kita akan lihat secara lebih dalam tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Yang pertama, mari kita baca Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya puji Tuhan, sebelum saya khotbahkan ini, saya mendapat satu link YouTube ya, yang mengajarkan bahwa ini terjadi kesalahan terjemahan. Jadi kata hidup keagamaanmu tidak lebih benar, ya, di sini ada kata tidak lebih benar, hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Di sini seolah-olah kita harus punya kehidupan agama yang lebih benar, lebih baik daripada orang Farisi. Padahal Tuhan Yesus sendiri suka mengecam orang Farisi, betul nggak? Loh, orang Farisi aja suka dikecam, maka kita, masa orang Farisi jadi model kita? Nah, ternyata terjemahan yang tepat bukan hidup keagamaan atau bukan kebenaran, karena di dalam terjemahan lain juga dikatakan kebenaran, tetapi sedekah. Jadi kata yang terjemahan yang lebih tepat adalah begini. Jika sedekahmu tidak lebih baik daripada sedekah ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Waktu saya mendengar penjelasan ini, oh ini lebih logis mungkin ya. Jadi artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara? Ternyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, memberi sedekah itu adalah hal yang penting. Ya. Kita ternyata wajib memberikan yang namanya sedekah. Karena ini perintah Tuhan. Kita mungkin tidak terlalu memperhatikan ini. Ya. Sedekah bisa juga dalam bahasa Inggris charity, ya, pemberian kepada orang. Nanti saya akan jelaskan. Mengapa kita wajib memberikan sedekah atau pemberian kepada sesama kita? Ya, pemberian kepada sesama yang membutuhkan. Alkitab mengatakan dalam Perjanjian Lama bahwa orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu. Jadi dalam sepanjang sejarah manusia, yang namanya orang miskin, orang berkekurangan itu pasti selalu ada. Itulah sebabnya kenapa umat Tuhan harus belajar memberi sedekah atau memberi bantuan atau pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Bahkan di negara maju, kemarin saya lihat satu YouTube Amerika, kalau saudara katanya ke Amerika, saya belum pernah ke Amerika. Kota-kota besar di Amerika, banyak sekali orang yang namanya homeless.
Orang nggak punya rumah. Dan mereka tinggal di mana? Mendirikan tenda-tenda, saudara, di kota-kota besar loh. Jadi ternyata yang kita bayangkan Amerika negara yang makmur, hebat, dan sejahtera, ternyata orang miskin juga ada di sana. Jadi bersyukurlah hari ini kalau saudara masih bisa tinggal di rumah walaupun kecil ya, walaupun saudara ngontrak istilahnya, walaupun saudara ya rumahnya ya belum sampai 2 kali 2 meter sih ya. Tapi saudara masih bisa tinggal di sebuah rumah, saudara patut bersyukur. Karena faktanya begitu banyak orang yang di negara, katanya negara maju pun, gak punya rumah itu banyak, saudara. Miskin. Dan mereka itu pasti membutuhkan bantuan. Ya, membutuhkan bantuan, charity dan sebagainya. Jadi bicara tentang hati yang murah, ya, generosity, membagikan, memberikan uang, bantuan kepada orang-orang yang miskin, itu perintah Tuhan, saudara. Itu perintah Tuhan. Jadi jangan kita abai, jangan kita tutup mata melihat ada orang miskin terus kita cuekin aja gitu ya. Memang kita nggak bisa membantu semua orang miskin, ya. Itu tugas pemerintah yang terutama. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, biarlah hati kita juga selalu punya kepedulian kepada orang-orang yang miskin. Yang kedua, di dalam hal ini, mengapa kita wajib memberikan sedekah? Karena orang miskin selalu ada ya. Artinya nggak akan putus nih namanya orang miskin. Nah, dari sekian banyak negara yang mungkin nggak ada orang miskinnya, hanya beberapa negara di dunia ini, seperti Eropa. Eropa juga tidak semua negara nggak ada miskinnya, nggak ada orang miskin ya. Yang saya tahu Swiss mungkin nggak ada orang miskin di sana, ya karena pendapatan negaranya sangat tinggi. Finlandia juga nggak ada. Tapi ke Jerman saya pergi beberapa ada, ya. Walaupun menurut yang info yang saya dengar, mereka sebetulnya difasilitasi oleh pemerintah, tapi mereka nggak mau tinggal di sana. Ya ini salah mereka juga ya. Karena pengungsi-pengungsi juga banyak sekali di Jerman, dari Ukraina, dari Timur Tengah banyak sekali di sana, saudara. Dan puji Tuhan, saya melihat bagaimana pemerintah Jerman memfasilitasi menyediakan rumah-rumah. Walaupun waktu itu saya lihat itu seperti kontainer-kontainer, tapi mereka sediakan fasilitas lengkap di kontainer itu jadi seperti rumah. Nah, hal yang kedua, kenapa kita wajib memberikan sedekah adalah pemberian kita bukan hanya persembahan kepada Tuhan saja, tetapi juga sedekah kepada orang miskin. Jadi jangan saudara berpikir kalau saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan itu sudah cukup. Oh udah kasih persembahan sama Tuhan. Enggak. Tuhan mau kita juga memberikan sedekah kepada orang yang miskin. Dalam Alkitab, dalam Kisah Rasul 10 kita coba lihat ya. Ada kisah keluarga yang namanya Cornelius. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di sana diceritakan bahwa Cornelius ini seorang perwira pasukan Romawi. Italia ya. Jadi dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Dengan kata lain, dia tidak mengikuti hukum Taurat sebagai pedoman. Ayat 2 terus. Tetapi dikatakan ia saleh. Ia seisi rumahnya takut akan Tuhan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Elohim. Dia bukan orang Israel, dia bukan orang Yahudi. Tapi dia menghormati Tuhannya orang Yahudi. Karena dia percaya Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang benar, saudara. Sehingga dia secara sukarela, dia memperhatikan kehidupan orang-orang Yahudi yang miskin. Lalu kemudian dia memberi sedekah dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, apa dampak dari apa yang dia lakukan? Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang jelas tampak kepadanya seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius! Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadiran Elohim dan Elohim mengingat engkau.
Lihat saudara. Ketika saudara berdoa, saudara memberi sedekah, saudara memberi persembahan, ingat baik-baik. Tuhan tahu itu semua. Tuhan catat itu semua. Tidak ada doa, tidak ada persembahan, tidak ada pemberian saudara yang lolos dari Tuhan. Bendahara boleh salah catat, bendahara gereja boleh saja lupa mencatat persembahanmu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa atau salah mencatat saudara. Amin. Makanya saudara jangan pernah takut ketika saudara memberi kepada Tuhan atau saudara ingin memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan. Itu diperhatikan oleh Tuhan saudara. Jadi bukan manusia yang harus mencatat kita. Catat ya, ini persembahan gue ya, paling besar nih. Tolong dicatat ya, ini sumbangan saya. Bendahara salah catat. Tapi Tuhan tahu setiap pemberian yang saudara berikan. Amin. Oleh karena itu, memberi sedekah adalah hal yang penting. Bukan hanya memberi persembahan. Nah, makanya kita di dalam kotak persembahan atau di amplop juga ada yang namanya diakonia. Ya, diakonia itu adalah bagian daripada persembahan yang saudara berikan yang dialokasikan untuk menolong saudara-saudara kita yang punya kebutuhan. Ya. Selalu ada orang yang berkebutuhan di tengah-tengah jemaat. Sekaya apapun gereja, selalu ada saudara. Nah, jadi kita bisa ada sebagai umat Tuhan adalah ketika kita saling memperhatikan. Memberikan persembahan adalah tindakan iman yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan Alkitab Yesus mengatakan pemberian kita harus lebih besar dari apa yang diberikan oleh ahli Taurat dong. Ya, kenapa? Kita menerima anugerah, kita menerima kasih karunia yang jauh lebih besar. Di dalam hukum Taurat tidak ada keselamatan, saudara. Tapi kita bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Harusnya kita lebih bersemangat. Saudara, orang Yahudi mempercayai bahwa ketika mereka memberikan sedekah itu akan menghapus atau mempunyai kontribusi terhadap dosa-dosa mereka. Artinya mengurangilah ya dosa-dosa mereka. Karena mereka berpedoman kepada itu. Makanya saudara jangan heran ya. Para filantropis, tahu filantropis? Filantropis itu adalah orang-orang kaya di dunia ini yang memberikan sumbangan-sumbangan dalam jumlah besar dari kekayaan mereka kepada yayasan-yayasan, penyakit, penelitian dan sebagainya. Itu orang-orang konglomerat dari Yahudi, saudara. Bill Gates itu salah satu ya. Dia kan selalu nomor ranking 1, 2, 3 lah orang terkaya di dunia. Tapi dia kasih sumbangan itu jutaan dolar saudara. Untuk berbagai penelitian penyakit kanker, sumbangan untuk orang miskin ya. Microsoft sendiri misalnya memberikan komputer murah mungkin kepada anak-anak di Afrika dan sebagainya. Dan memang prinsipnya adalah tabur tuai. Orang yang memberi banyak gak pernah kekurangan. Amin. Orang yang memberi banyak gak pernah kekurangan. Semakin memberi gak jadi miskin. Dia jadi, wah harta gue jadi berkurang. Enggak saudara. Jadi biarlah kita punya hati untuk memberi itu lebih. Amin. Ya. Oke. Yang kedua. Sekarang kita bagian yang kedua. Mari kita lihat di dalam ayat 21. Matius pasal 5 ya. Saya tidak akan bahas lebih dalam soal pemberian itu, nanti mungkin di waktu lain kita akan membahasnya. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Poin yang kedua, yang pertama tadi adalah biarlah kita memberi sedekah, ya, memberi sedekah lebih banyak
daripada orang Farisi. Yang kedua, ajaran Yesus tentang hubungan kita antar sesama adalah kita harus menghargai manusia atau sesama manusia dengan nilai yang tinggi. Sekali lagi, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai atau memberikan satu nilai yang tinggi kepada sesama manusia. Saudara, Tuhan bukan hanya menghargai jiwa saja, atau tubuh saudara saja, atau hanya nyawa saudara saja, tetapi Dia menghargai totalitas hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi ibaratnya gini saudara, ketika Tuhan melihat saudara, Dia seperti melihat dirinya. Dia seperti melihat fotonya. Makanya kita ini bukan ciptaan biasa saudara. Kenapa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita? Karena kita ini makhluk yang diciptakan dengan perbedaan daripada malaikat saudara. Walaupun malaikat itu secara fisik lebih kuat. Tapi ingat, malaikat jatuh melanggar firman Tuhan. Yesus tidak mati menebus malaikat loh. Malaikat yang jatuh itu jadi setan dan roh-roh jahat yang akan dihukum di dalam kekekalan. Yesus tidak mati untuk menebus malaikat, tapi Yesus mati menebus manusia. Amin. Artinya saudara lebih berharga daripada malaikat. Nah, kalau saudara dan saya adalah makhluk yang mulia di mata Tuhan, karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, Tuhan tidak ingin sesama umatnya itu melakukan kejahatan. Sebagai contoh, pembunuhan. Tuhan tidak mau kita saling membunuh, saudara. Pembunuhan itu adalah dosa yang besar. Kejahatan yang besar, pembunuhan, saudara. Karena kita sedang menghancurkan kehidupan dari seorang manusia yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, kalau pembunuhan juga tidak diizinkan oleh Tuhan, maka membuli pun tidak boleh, saudara. Kadang kita berpikir, oh membunuh itu jahat, tapi membuli itu biasa. Enggak masalah. Siapa bilang? Tuhan tuh memberikan kepada kita nilai loh. Nilai diri kita ini tinggi di mata Tuhan. Makanya Dia mati di atas kayu salib untuk menebus saudara. Jadi kalau kita membuli saudara kita, membuli sesama kita ini sedang menghina Sang Penciptanya. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, amin. Kalau kita menghina manusia, merendahkannya, meremehkannya, itu sebuah kejahatan di mata Tuhan. Makanya di sini dibilang gini, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ya, tentu bukan marah di sini dalam arti ego marah nih, enggak. Ketika dia marah dengan mengucapkan kata-kata hinaan, ketika dia marah mengucapkan kata-kata merendahkan, sampai dibilang orang itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat hubungan kita satu sama lain dengan benar. Dengan siapapun, sesama kita manusia, kita harus menghargai. Amin. Bahkan seburuk apapun orang itu, Tuhan bilang bukan kamu yang harus menghakimi, Tuhan yang harus menghakimi. Kita nggak punya hak menghakimi orang. Wah ini emang, wah kata-kata binatang sampai kita ucapkan sama orang. Saudara, artinya kita sedang merendahkan dan menghina Dia yang adalah ciptaan Tuhan. Ini adalah sebuah hal yang penting, saudara. Bagaimana kita berhubungan antar manusia. Amin. Saya berharap bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya perbedaan dalam kita bersikap memperlakukan teman-teman kita. Karena hari-hari ini saya merasa bahwa
banyak anak muda bicara tentang temannya yang buruk, ya, sambil bercanda katanya, betul nggak? Alasannya apa? Bercanda. Bercanda kok itu. Saudara ingat ya, kata-kata yang keluar dari mulut saudara itu punya kuasa, betul ya? Percaya nggak? Itu firman Tuhan mengatakan demikian ya. Artinya waktu saudara melepaskan kata-kata, itu alam roh menangkapnya saudara. Siapa yang menangkap? Alam roh. Alam roh ini bisa iblis, bisa setan, ya, bisa juga Tuhan. Untuk apa? Apa yang saudara ucapkan itu akan terjadi. Karena Alkitab mengatakan, apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan itu punya kuasa. Nah, alam roh itu nggak tahu saudara sedang bercanda atau sedang serius. Dia nggak bisa membedakan, oh ini lagi bercanda, nggak usah diabaikan. Enggak saudara. Ini cuma kata-kata ngelindur. Enggak saudara. Alkitab mengatakan, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Kalau hatimu memang penuh dengan kata-kata kotor, hatimu penuh dengan kata-kata cacian, hatimu penuh dengan kata-kata makian, maka ketika bercanda pun yang ada adalah kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata umpatan. Dan apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang akan ditangkap di alam roh. Dan itu akan diwujud nyatakan. Makanya saya sangat hati-hati untuk mengucapkan kata-kata yang buruk tentang seseorang. Nggak mau saya. Semarah-marahnya saya nggak akan mengutuki orang gitu ya. Biar mampus lu. Misalnya gitu. Atau ya kata-kata buruk lah. Kenapa? Karena saya tahu kata-kata saya akan bisa berdampak kepada orang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara ya, anak-anak muda khususnya, mari hatimu harus terus engkau jaga. Amin. Jaga hatimu kata firman Tuhan, jaga hatimu. Ini hatimu adalah sumber kehidupan, sumber kehidupan. Baik. Sebetulnya masih ada 2 lagi, tapi waktu sudah. Oke, 5 menit terakhir. Bagian yang ketiga, poin yang ketiga. Ya. Ini ada 23 saudara. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, poin yang ketiga, hubungan kita dengan sesama adalah membereskan hubungan dengan saudara lebih utama daripada persembahan kepada Tuhan. Seringkali kita beranggapan bermusuhan dengan orang lain. Udahlah gak masalah. Yang penting gue sama Tuhan. Yang penting sama Tuhan. Yang penting gue udah berdoa, gue udah menyembah Tuhan. Gue musuhan sama orang, gue benci sama orang. Ya, gue berantem sama adik, sama kakak. Mengumpat dia. Gak apa-apa, yang penting sama Tuhan. Kan Tuhan tahu hati gue. Saudara, itu salah. Itu bukan prinsip Alkitab, itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan ingin kita punya hubungan dengan sesama, kita harus menghargai sesama kita. Bahkan, nah ini, kalau saudara sakit hati, artinya ada orang yang menyakiti saudara kan? Terasa enggak? Terasa. Kebalikannya, kalau saudara menyakiti orang, terasa enggak? Enggak terasa. Yang terasa adalah yang disakiti, yang menyakiti terasa enggak? Enggak, biasa aja. Yang sakitnya uring-uringan, yang menyakitinya happy-happy. Betul? Tapi dengar baik-baik. Alkitab Yesus mengatakan apa? Kalau engkau mempersembahkan di hadapan Tuhan, lalu kau teringat, dia tuh lagi marah lu sama gue, kemarin gue ngomongnya salah.
Yang sakit hati siapa? Temanmu kan? Tuhan bilang, kamu nih, stop dulu persembahan nih. Stop. Kamu minta maaf dulu sama dia. Kamu beresin dulu sama dia. Jadi jangan sampai ada orang yang sakit hati sama saya cuekin. Urusan lu gak mau maafin gue terserah lu. Gue mah biasa aja. Tuhan bilang gak begitu. Justru ketika kau menyakiti orang, entah kau sadar atau tidak sadar, tapi kau tahu orang itu sakit hati sama dirimu. Tuhan bilang apa? Bereskan. Berdamai. Amin. Halo. Hari ini harus menjadi hari pemulihan, hari perdamaian. Amin. Supaya persembahan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan saudara naik ke hadirat Tuhan dan itu yang dicatat. Biarlah kiranya kita semakin bertumbuh di dalam iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Haleluya, kita tundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini sejenak. Ada 3 poin yang hari ini Tuhan ajarkan kepada kita tentang hubungan kita dengan sesama. Yang pertama, berikanlah sedekahmu kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, hargai, berikan penghargaan atau nilai yang tinggi kepada sesamamu. Kalau selama ini mungkin kita kurang menghargai, kurang respek kepada orang. Kita hanya respek kepada orang yang baik sama kita. Kita hanya respek atau menghargai orang yang kita anggap punya kedudukan lebih tinggi dari kita. Tapi Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Siapapun orang tersebut, biarlah engkau menghargai dia. Jangan ucapkan kata-kata yang buruk, caci maki, umpatan, hinaan terhadap orang itu. Yang ketiga, berdamai dengan orang. Kalau engkau pernah menyakiti seseorang, hampiri dia dan katakan, maafkan saya. Kalau ada orang yang menyakitimu, berdamai dengan orang itu, katakan, aku memaafkan kamu. Biarlah apa yang kita lakukan, mentaati firman Tuhan ini, akan membuat persekutuanmu dengan Tuhan tidak akan terganggu, saudara. Dan percayalah, segala sesuatu yang kau lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan dalam hidup ini, termasuk ketika engkau berani untuk meminta maaf, atau engkau mau memaafkan orang lain, semua itu dilihat oleh Tuhan. Bersihkan hatimu dari segala macam kekotoran. Bersihkan hatimu dari segala macam kejahatan yang tersembunyi. Manusia tidak tahu isi hatimu, tapi Tuhan tahu. Kita nyanyikan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku. Ya, lihat hatiku Tuhan. Lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau yang maha tahu. Yang maha tahu. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
mulia. Saudara, kita harus berjuang dalam hidup ini. Memperjuangkan iman. Iman itu harus diperjuangkan, saudara. Melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak otomatis saudara bisa melakukan firman Tuhan kalau dalam diri saudara tidak ada keinginan, tidak ada tekad, tidak ada kemauan. Mari, jadilah murid-murid Yesus yang mau berjuang hari-hari ini untuk berkata, "Iya Tuhan, aku mau mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Aku mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan." Dengan melakukan apa yang Kau katakan. Seringkali kita merasa lemah atau merasa tidak mau karena kekuatan dunia dan daging kita begitu besar. Tapi ketahuilah, ada Tuhan dalam dirimu. Dia yang memberikan kau kekuatan. Dia yang memberikan kau kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Asal engkau mau, asal kau bangkit saudara. Asal engkau berkata, "Roh Kudus tolong saya mau Tuhan." Biarlah hatimu berkobar-kobar untuk Tuhan hari ini. Kalau engkau punya masalah dengan seseorang hari ini, apakah engkau menyakiti dia atau engkau disakiti? Bereskan saudara. Bereskan. Berdamai dengan dia. Berdamai dengan dia. Kalau engkau disakiti, ampuni dia, kata Tuhan. Dan kalau engkau menyakiti seseorang, engkau harus menghampiri dia dan berkata, "Maafkan saya." Tahukah saudara, mengampuni ataupun meminta maaf membutuhkan kerendahan hati. Membutuhkan kerendahan hati. Kesombonganlah yang menghalangi kita untuk berani meminta maaf ataupun untuk memaafkan orang lain. Jika engkau ingin menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, berdamai dengan sesamamu. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Sama seperti Kristus, dia sudah merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dia tinggalkan sorga, dia tinggalkan kemuliaannya. Dia lepaskan dirinya dari segala kuasa yang dia punya, agar dia bisa mengampuni dosa manusia. Mari ambil satu komitmen hari ini. Kalau engkau punya masalah dengan orang, pulang dari ibadah ini katakan, "Tuhan, aku mau membereskan hubunganku dengan orang ini." Siapapun dia. Mungkin dia pasanganmu, mungkin dia saudaramu, adikmu, kakakmu, orang tuamu, suamimu, istrimu, atau bahkan tetanggamu, teman kantormu, siapapun. Berdamailah dengan sesamamu, saudara. Barulah persembahan dan sedekahmu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Barulah setiap doa dan penyembahanmu menjadi dupa yang harum. Yang naik ke hadirat Tuhan, saudara. Bereskan hidup kita di hadapan Tuhan pagi ini. Saudara boleh taruh tangan kananmu di atas dadamu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Selidikilah. Selidiki aku, ya lihat kami Tuhan. Lihat hatiku, Benar Tuhan Yesus. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha Kau tahu yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
setia. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau engkau menyakiti seseorang, katakan, Tuhan, aku akan berdamai dengan orang itu. Kalau engkau disakiti seseorang, katakan, Tuhan, dalam nama Yesus aku mengampuni dia. Mari panjatkan doamu secara pribadi hari ini. Jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti, sekarang juga. Sebut nama orang itu. Sebut nama orang itu. Kalau engkau sudah menyakiti dia, katakan, Tuhan, sembuhkan hatinya. Sembuhkan hatinya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya sudah menyakiti dia. Saya sudah mengecewakan dia. Mungkin saya pernah berbohong. Saya menipu dia. Saudara, minta ampun sama Tuhan. Dan minta anugerah Tuhan agar orang itu bisa disembuhkan hatinya. Dan kalau saudara disakiti orang, katakan, Tuhan, aku mengampuni dia dan sembuhkan jiwaku. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, biarlah terjadi pemulihan hari ini atas umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena darah Yesus yang sudah menghapus dosa-dosa kami. Kami ingin memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak mau menyimpan luka-luka dalam jiwa kami. Kami tidak mau menyimpan hal-hal yang busuk di hati kami ya Tuhan. Menyimpan kemarahan, kebencian, kekecewaan. Dan hal kedua saya mau ingatkan saudara. Berhenti memaki-maki orang. Berhenti menghina orang. Dengan kata-kata yang sia-sia. Bersihkan hatimu dari segala kekotoran, dari segala kenajisan, dari kata-kata maki-makian yang kau simpan selama ini. Katakan, Tuhan, berikan aku hati yang baru. Yesus, berikan aku hati yang baru. Biarlah di hatiku hanya adalah kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Jangan lagi ada kata-kata makian di hatiku Tuhan. Biar semua kata-kata yang keluar dari mulutku adalah pujian kepada Tuhan. Penghargaan kepada sesama. Kata-kata yang positif. Kata-kata yang membangun. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah warga kerajaan sorga. Kami mempunyai kebenaran Kristus dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, bersihkan hati umat-Mu, bersihkan hati kami semua hari ini. Oh Rama Shikara Bata Shikara Lama Lama ya Rata Kara Lama Shikara. Kora Bata Shikara Mata Sandaya Rabata Shikara Laba Laba Yarta Shik. Kora Bata Shikara Nalaba Yarata Shikara Laba Yarana Lama Lama. Bapak berdoa biarlah aliran-aliran Roh Kudus mengalir. Aliran-aliran air hidup mengalir di hati umat-Mu hari ini. Bersihkan ya Tuhan. Dari segala kemarahan, kebencian. Dari caci maki, kata-kata kotor. Bersihkan hati umat-Mu ya Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan. Firman-Mu selalu, firman-Mu. Kami mau menyimpan firman-Mu di hati kami ya Tuhan. Kami mau menyimpan perkataan-Mu di hati kami Bapa. Terima kasih. Hurama shikara laba laba ya rata shikara lama lama. Tuhan ingatkan ada roh kenajisan. Roh percabulan. Apa yang ada di hati berasal dari apa yang kau lihat. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau dengar. Kalau hatimu selama ini penuh dengan kenajisan, percabulan. Dalam nama Yesus. Aku mengikat segala roh kenajisan, roh percabulan dari hati umat Tuhan di tempat ini. Aku hancurkan dan patahkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan bebaskan umat-Mu. Bebaskan umat-Mu ya Tuhan. Dari segala pikiran-pikiran kenajisan. Biarlah kekudusan dari Tuhan memenuhi umat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Roh Kudus, biarlah Engkau isi kami dengan firman-Mu. Ya, firman Tuhan.
Firman Tuhan saja yang ada di hati umat Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Percaya saudara dibebaskan, diampuni Tuhan hari ini. Saudara percaya hari ini Tuhan mengampuni. Percaya hari ini Tuhan membebaskan engkau. Terima kemerdekaan yang dari Tuhan. Terima kemerdekaan dari Tuhan. Oleh kuasa Roh Tuhan, oleh anugerah dan kasih karunia Bapa, engkau dikuduskannya, engkau dibersihkannya, engkau diperbaharuinya hari ini. Percayalah. Tuhan mengasihimu, Dia tidak menghukum engkau, tapi Dia mau engkau bertumbuh. Engkau bertumbuh dalam iman, engkau bertumbuh dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus. Saya mengundang yang akan masuk dalam doa syafaat. Bapak, kami bersyukur pada hari ini kami mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran yang Kau berikan dalam hidup kami, damai sejahtera. Terima kasih untuk kemurahan hati-Mu yang menyentuh hidup kami sehingga kami boleh bermurah hati. Terima kasih ya Bapak. Kami datang Tuhan membawa bangsa kami, membawa negeri kami Indonesia. Kami bersyukur untuk jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan taruhkan atas negeri ini. Keberagaman Tuhan, penduduknya dengan budaya yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas Indonesia. Kami membawa pemerintahan kami, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin dengan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kami berdoa Bapa di sorga, biar damai sejahtera yang melampaui akal pikiran turun atas mereka, memelihara hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh tetap fokus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus mereka selesaikan untuk memajukan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami membawa setiap pemimpin yang ada di legislatif, yudikatif, terutama MK Bapa di surga. Tuhan, peliharakan mereka di dalam damai sejahtera-Mu. Persiapkan hati mereka Tuhan untuk masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan pasca pemilihan suara. Kami berdoa Tuhan, biar roh takut akan Tuhan ada pada setiap hakim di MK Bapa, sehingga mereka boleh mengadili, boleh memutuskan setiap perkara yang dibawa ke MK lewat pemilu ini dengan hati nurani yang murni dalam hikmat Tuhan. Kami berdoa buat pertahanan keamanan, terutama untuk TNI dan Polri Bapa. Kami berdoa kekuatan Tuhan, hati nurani Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka tetap boleh berjaga-jaga atas bangsa ini. Kami berdoa Bapa di sorga, biar kekuatan Tuhan yang membuat mereka boleh peka terhadap kebutuhan masyarakat akan keamanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa di sorga untuk setiap bagian bangsa ini yang sudah menyelesaikan pemungutan suara. Tuhan, kami katakan damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia melanda seluruh bangsa ini Tuhan. Terutama pemimpin-pemimpin partai Bapa di surga. Kami tidak izinkan roh-roh dunia yang miskin, bodoh dan lemah itu menunggangi setiap pemimpin-pemimpin partai, sehingga menaruhkan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Kami mau halaukan dari mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga segala sesuatu yang mungkin dirasa kurang baik, kurang berkenan, boleh dibicarakan dengan damai sejahtera, boleh dibicarakan dengan sesuai dengan aturan yang ada. Kami berdoa menyatakan shalom untuk Indonesia. Diberkati Indonesia dengan damai sejahtera, diberkati penduduknya, pemimpin-pemimpinnya dengan damai sejahtera Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Kami tetap mengangkat setiap tahapan-tahapan perhitungan suara Tuhan. Kami mengangkat setiap orang-orang yang bekerja menginput, memverifikasi Bapa di surga. Kami mengangkat setiap mereka supaya kekuatan Tuhan turun atas mereka. Sehingga mereka boleh minim, bahkan nyaris nol kesalahan Tuhan. Kami berdoa meminta perkenanan Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, mari Tuhan kuduskan sistem yang dipakai. Sehingga sistem itu bekerja dengan baik. Tidak ada anomali Tuhan. Sehingga perhitungan demi perhitungan yang ada, itu merupakan perhitungan yang real terjadi berdasarkan suara yang diberikan. Kami berdoa memberkati sistem yang dipakai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau berdaulat atas pemilihan umum di negeri kami, maka Engkau Tuhan juga yang berdaulat menjaga kesejahteraan dan damai di negeri kami. Kami percayakan damai sejahtera Indonesia, keamanan Indonesia kepada Tuhan yang berdaulat dan memerintah Indonesia, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa LCC Tuhan, kalau kami mempunyai bukan saja kerinduan tapi sudah direncanakan untuk pindah ke bawah Tuhan pada waktu yang dekat pada tahun ini. Kami mengucap syukur karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kami berdoa untuk PT Kreasi, kami berdoa buat Dewan Komisarisnya supaya mereka boleh meluangkan waktu bertemu dengan kami untuk membahas kepindahan kami ke bawah. Jamah mereka dengan kemurahan hati ya Bapa yang murah hati, supaya mereka boleh memberikan kepada kami hal yang harus kami terima daripadamu. Dan segala macam bentuk kuasa kegelapan yang coba mencuri berkat Tuhan buat Light City Ministry lewat PT Kreasi, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kemurahan demi kemurahan Tuhan kami terima lewat PT Kreasi, dan kami boleh pindah dengan segera ke bawah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya juga Engkau memberikan kemurahan hati bagi umat-Mu di tempat ini untuk memboleh memberikan apa yang bisa kami berikan supaya ruangan di lantai bawah boleh cepat terwujud. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami tetap membawa sekolah tunas anak bangsa Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk setiap kebutuhan-kebutuhan, terutama keuangan Tuhan. Mari Bapa, kami berseru kepadamu karena kami memulai pekerjaan ini dengan hati nurani yang murni untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa ini Tuhan. Untuk membawa mereka takut akan Tuhan. Anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang mengenal Tuhan sejak masa dini. Oleh sebab itu kami berdoa, alirkan kemurahan hati-Mu Bapa lewat orang-orang yang sudah Kau tetapkan. Alirkan kemurahan-Mu Tuhan supaya sekolah ini tetap boleh beroperasi dengan begitu maksimal Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas setiap murid, berkat-Mu mengalir atas setiap orang tua, berkat-Mu mengalir atas setiap guru-guru Tuhan, berkat-Mu mengalir atas pemilik yayasan yaitu Kota Bercahaya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menerima berkat yang berkelimpahan lewat sekolah tunas anak bangsa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, program Alpha masih berjalan sampai hari ini dan masih membuka kesempatan untuk peserta baru. Jadi bagi Bapak Ibu boleh mendaftar atau ikut langsung hari ini selesai kita ibadah akan masuk ke dalam program Alpha. Kita akan lihat dulu video Alpha untuk mengingatkan kita kembali mengapa Alpha ini ada. Begitu banyak pertanyaan. Apakah hanya aku yang merasakan ini? Bagaimana aku menemukan kebahagiaan? Apakah ada kehidupan lebih dari ini? Lihat nih, gue dapet transfer dari bokap gue. Apa
tujuan hidupku. Apakah aku sudah melakukan yang terbaik? Mengapa tidak mencoba Alfa untuk menemukan arti kehidupan ini? Alfa adalah tempat di mana Anda dapat menjadi diri sendiri. Anda dapat memberikan pendapat serta pemikiran Anda secara terbuka, aman, dan bersahabat. Siapapun bisa datang ke Alfa dan Anda diundang ke Alfa. Coba Alfa hari ini. Baik. Kesempatan bagi saudara untuk ikut Alfa ataupun mengajak orang lain untuk ikut Alfa, menolong orang-orang yang membutuhkan tujuan, mengenali tujuan hidup mereka. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita juga nanti akan memberikan persembahan. Bisa diberikan nanti masuk ke dalam kotak atau melalui QRIS yang ada. Satu hal yang kita perlu dukung adalah sekolah tunas anak bangsa. Seperti saya katakan tadi bahwa sekolah ini adalah untuk menolong orang-orang yang secara ekonomi mereka membutuhkan dukungan keuangan melewat pendidikan. Jadi Bapak Ibu silakan memberikan persembahan atau keuangan yang saudara mau berikan melalui rekening QRIS yang sudah ada di layar ataupun melalui kotak persembahan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ferry Kapoyos dari Gereja Kristen Baitani. Saya minta izin karena saya akan ada pelatihan dari hari Kamis sampai hari Minggu siang. Jadi minggu depan saya tidak hadir dalam ibadah ini. Yang kedua, Bapak Ibu doakan rencana pelayanan kita tentunya. Dalam hal ini saya dengan istri ke Eropa. Tanggal 21 Maret kami akan berangkat ke kota Hamburg. Di sana kita sudah disiapkan berbagai kesempatan untuk bisa melayani. Baik ibadah minggu, ada rencana retreat juga. Lalu kegiatan anak muda, ada PA dan sebagainya. Doakan pelayanan ini menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang ada di kota Hamburg. Baik, kita akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yang bertahta
Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara kami Maria, kakak daripada saudara kami Eni, yang menderita sakit kanker hari ini Tuhan. Kami tahu kuasa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan dia. Mari Tuhan, jamah tubuhnya yang masih sakit ini. Angkat seluruh sakit penyakit kanker dari tubuhnya. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kesembuhan terjadi. Kami juga berdoa untuk saudara kami Wiji ya Tuhan. Jamah tubuhnya saat ini juga. Kalau matanya mengalami gelap untuk bisa melihat. Hamba berdoa bersama jemaatmu hari ini. Kami bersama-sama meminta turunlah kuasa Tuhan. Agar penglihatan Wiji dipulihkan sepenuhnya. Dalam nama Yesus Kristus. Kami patahkan penyakit yang mendatangkan kebutaan dalam dirinya. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati persembahan umatmu. Berkati apa yang sudah diberikan oleh umatmu. Kuduskan itu semua. Biar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami mengakhiri ibadah ini menerima berkat. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pulang dan terimalah berkat anugerah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Serta pertolongan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus. Turun menyertai, memenuhi kehidupan saudara. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua, boleh kita ambil duduk kursi kembali ke tempat di depan sini? Ayo, kita duduk kembali di depan sini. Jadi hari ini kita mau merayakan syukuran ulang tahun